Siapa sangka upacara bendera hari Senin yang rasanya gitu-gitu aja dari dulu, sekarang bakal ada yang beda loh. Yap, baru-baru ini Kementerian Pendidikan ngeluarin aturan baru yang bakal sedikit mengubah rutinitas pagi kita di sekolah. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih yang baru? Jadi, pertanyaan utamanya simple banget kan? Apa sih yang sebenarnya bakal berubah di lapangan upacara nanti? Tenang aja, kita bakal kupas tuntas semua detailnya. Jadi kalian semua, baik itu siswa, guru, atau orang tua, gak bakal ketinggalan info penting ini. Nah, ini dia nih dasar hukumnya. Jadi semua perubahan ini bukan sekedar wacana atau kabar burung ya. Ini semua resmi dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026. Dokumen inilah yang jadi panduan wajib buat semua sekolah. Jadi fix, ini bakal benar-benar diterapkan. Inti perubahannya tuh sebenarnya simple banget. Nggak ada perombakan besar-besaran kok. Pemerintah cuma menambahkan 2 kegiatan baru yang sifatnya wajib dalam susunan upacara setiap hari Senin. Kelihatannya sih cuma tambahan kecil, tapi tujuannya punya dampak yang besar. Dan ini dia kedua tambahan barunya. Yang pertama ada pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia, dan yang kedua menyanyikan lagu Rukun Sama Teman. Pasti pada penasaran kan? Isi ikrarnya apa? Lagunya kayak gimana? Yuk kita lihat lebih dalam, kita mulai dari ikrarnya dulu. Oke, kita fokus ke yang pertama dulu ya, yaitu Ikrar Pelajar Indonesia. Ini bukan sekedar janji biasa loh. Kira-kira apa aja sih isi janji yang bakal diucapkan serentak oleh para pelajar setiap minggunya? Teksnya tuh bunyinya begini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk belajar dengan baik, menghormati orang tua, menghormati guru, rukun sama teman, dan mencintai tanah air Indonesia. Singkat, padat, jelas, tapi maknanya dalam banget ya. Ada 5 janji utama di sini yang diharapkan bisa jadi pegangan buat setiap pelajar. Kalau kita pecah lagi, kelima poin ini benar-benar lengkap banget, mencakup semua aspek penting dalam hidup seorang pelajar. Mulai dari tugas utamanya yaitu ya belajar, terus pondasi adab dan moral yaitu hormat ke orang tua dan guru, lanjut ke aspek sosial, harus rukun sama teman, dan ditutup dengan semangat kebangsaan, yaitu cinta tanah air. Komplit banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan teknisnya nih, yang penting banget buat para petugas upacara dan guru-guru. Kapan persisnya ikrar dan lagu baru ini dibawain? Jangan sampai salah urutan kan? Yuk kita lihat langsung alur upacara yang barunya. Oke, di sini kita bisa lihat urutannya dengan jelas banget. Pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia itu diselipin persis setelah pembacaan pembukaan UUD 1945. Jadi seolah jadi satu rangkaian gitu sama pembacaan teks-teks kenegaraan lainnya. Sementara itu, lagu Rukun Sama Teman dinyanyikan setelah lagu wajib nasional, pas sebelum pembina upacara ngasih amanat. Penempatannya strategis banget ya. Buat yang udah penasaran banget sama lagunya, lagu Rukun Sama Teman itu kayak apa sih? Tenang, pemerintah udah nyiapin kok. Buat sekolah atau siapa aja yang pengen dengerin dan belajar lagunya, bisa langsung aja akses link yang ada di layar ini. Jadi nggak ada alasan buat nggak tahu lagunya ya. Oke, kita udah tahu apa aja yang berubah, gimana urutannya, tapi mungkin pertanyaan paling mendasarnya adalah, kenapa? Kenapa sih pemerintah merasa perlu ada perubahan ini? Kan upacara bendera udah berjalan puluhan tahun, kenapa sekarang mesti diubah? Apa tujuan besarnya? Dan jawabannya ada di 3 kata kunci ini, penguatan karakter, nasionalisme, dan patriotisme. Jadi, tujuannya bukan cuma buat nambah durasi upacara loh, ada sebuah misi yang jauh lebih besar di baliknya, yaitu untuk membentuk generasi muda Indonesia yang gak cuma pinter secara akademis, tapi juga kuat karakternya. Dan ternyata, ini bukan cuma inisiatif dari kementerian aja. Surat edaran ini secara jelas bilang kalau ini adalah tindak lanjut dari arahan presiden langsung. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah memandang isu pembentukan karakter dan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar. Ini udah jadi agenda prioritas nasional. Baik, setelah kita tahu semua detail dan juga latar belakangnya, yuk sekarang kita rangkum poin-poin paling krusial yang harus segera diketahui dan pastinya diterapkan oleh semua sekolah di Indonesia. Ini dia rangkuman singkatnya. Oke, kita review sekali lagi ya biar semuanya jelas dan gak ada yang kelewat. Pertama, perubahan ini berlaku khusus untuk upacara bendera setiap hari Senin. Kedua, ingat posisinya, Ikrar Pelajar Indonesia dibacakan setelah pembacaan UUD 1945. Ketiga, lagu Rukun Sama Teman dinyanyikan setelah lagu wajib nasional. Dan yang terakhir, yang paling penting, aturan ini berlaku untuk semua sekolah di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali.
Pada akhirnya, upacara itu kan cuma sebuah ritual mingguan. Ikrar diucapkan, lagu dinyanyikan, terus selesai. Tapi tantangan yang sebenarnya, dan ini jadi pertanyaan buat kita semua, baik itu guru, orang tua, dan juga para siswa adalah, gimana caranya kita bisa membawa kelima nilai dari ikrar tadi keluar dari lapangan upacara? Gimana caranya semangat belajar, saling menghormati, hidup rukun, dan cinta tanah air itu benar-benar hidup dan jadi kebiasaan dalam setiap interaksi di sekolah setiap hari? Nah, itulah pekerjaan rumah kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.